Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali mengikuti sesi tutorial web yang ketiga, yaitu pada hari Minggu 17 April 2020. Di pertemuan yang ketiga ini, sesuai dengan yang sudah kita agendakan, bahwa teman-teman sudah harus mengumpulkan tugas pertama, yaitu membuat media infografis yang juga sekaligus nanti dipresentasikan hasil infografisnya serta keterkaitan dengan RPP yang akan dibuat. Yang nanti dijelaskan bukan demo mengajarnya, mempraktekkan RPP-nya bukan seperti itu. Kalau itu namanya micro teaching. Hari ini kita tidak micro teaching, hanya memaparkan RPP yang dibuat seperti apa dan kemudian bagaimana nanti bentuk medianya, ya. Medianya tentunya media visual dalam bentuk infografis. Ya, nanti akan saya tunjuk secara acak gitu ya. Nanti kelompok mana yang siap, tentunya sudah harus dirundingkan. Nanti siapa yang akan mempresentasikan dari kelompok tersebut. Saya mulai dari urutan yang ada di sini ya. Di urutan pertama ada Ibu siapa ini? Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Bu Uswatun Hasanah. Waalaikumsalam Pak. Oke. Kelompoknya berapa orang nih, dengan siapa saja nih? Kelompoknya 3 orang Pak. Dengan Bu Uswatun Hasanah sama siapa lagi? Bu Parti dan Bu Mila. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aminatul Hidayah, Ibu Suparti, dan Bu Uswatun Hasanah. Yang insya Allah presentasinya akan dilakukan oleh Bu Uswatun Hasanah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mila. Ya, kelompok kami memilih rencana pelaksanaan pembelajaran harian dengan tema binatang dan subtemanya binatang yang bisa terbang atau kupu-kupu. Ya. Jadi materi yang ingin disampaikan adalah tentang tidak menyakiti ciptaan Tuhan. Nah, karena di sini membahas tentang kupu-kupu, mungkin lebih ke binatang-binatang yang bisa terbang. Kemudian gerakan binatang yang bisa terbang, berbuat baik kepada binatang, dan permainan menjaring kupu-kupu dan perkembangbiakan kupu-kupu. Kemudian suku kata akhir sama, dan membuat syair dan tertarik kepada aktivitas seni. Media yang kami pilih adalah visual, visual ya Pak ya. Ya. Gambar langsung nih Mbak Mila, langsung gambarnya. Gambar di sini kita menceritakan tentang metamorfosis kupu-kupu atau siklus kehidupan kupu-kupu. Jadi kita memilih media belajar ini agar anak-anak mungkin lebih tertarik ya Pak ya dengan gambar-gambar yang kami bikin. Dengan warna-warna yang mungkin cerah sehingga anak-anak lebih tertarik dan lebih fokus ketika kita menjelaskan pembelajaran yang ingin kita capai kepada anak-anak. Jadi gambar tersebut yaitu siklus kehidupan kupu-kupu. Yang pertama adalah telur. Nah, yang kedua ulat. Yang ketiga menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu yang cantik. Yang mungkin biasa teman-teman lihatnya langsung kupu-kupu atau enggak tahu siklusnya, mungkin dari media ini teman-teman jadi lebih tahu, oh ternyata kupu-kupu itu berasal dari ini, sebelumnya dari ini. Seperti itu Pak. Yaitu tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak dapat menceritakan perkembangbiakan kupu-kupu. Jadi dari melihat gambar-gambar tersebut, anak-anak bisa bercerita bagaimana metamorfosis kupu-kupu tersebut. Ketika ada kegiatan menggambar bebas, terutama tentang binatang-binatang yang bisa terbang, mungkin sudah ada gambaran bagaimana
yang akan digambar. Mengelompokkan suku kata akhir sama, yaitu salah satu dari kegiatan yang kami pilih tadi. Mengikuti permainan dengan sportif. Jadi dengan bermain menjaring kupu-kupu tadi, anak-anak dapat mengikuti permainan dengan sportif dengan teman-temannya. Kemudian dari cerita guru dengan menggunakan media tadi, anak-anak bisa membuat sajak sederhana yang bisa dibacakan di depan teman-teman. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin itu yang bisa dipresentasikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari kelompok Bu Uswatun Hasanah, Bu Suparti, dan Bu Amilatul Hidayah. Mungkin di antara teman-teman ada memberikan masukan atau tanggapan dari presentasi tadi. Apakah media infografis yang digunakan dalam RPPH ini merupakan media satu-satunya nanti yang akan digunakan atau perlu ada kombinasi? Tidak, Pak. Di RPPH itu tertera ada juga yang kayak permainan, bikin mainan gitu, nah, Pak. Tapi karena ini kita membahasnya tentang infografis tadi, jadi yang ditampilkan cuma itu aja, kan, Pak. Baik, ya baik, terima kasih jawabannya. Jadi karena hari ini topiknya infografis, ada yang dipaparkan infografis. Sebetulnya pada dalam implementasinya bisa dikombinasikan dengan berbagai permainan langsung seperti itu ya. Iya. Memungkinkan nggak media lain selain permainan infografis, kira-kira media apa lagi yang bisa menarik perhatian di RPPH ini? Audio bisa, Pak, dengan menyanyi. Gerak tari kupu-kupu tadi ya. Di anak-anak ya mungkin sekaligus mendengar, sekaligus nanti melakukan gerakan kupu-kupu seperti itu ya, dengan audionya tadi, musik-musik tadi ya, boleh. Iya. Apalagi yang sangat memungkinkan lagi? Yang ini tadi kan gambar, terus audio visual kan termasuk tadi audio visual ya, Pak ya. Bisa digunakan juga. Oke, jadi ya betul sekali dengan video dari tayangan di YouTube itu ada, saya lihat itu video animasi metamorfosis itu saya lihat lebih jelas untuk menggambarkan bagaimana perubahan-perubahan tadi ya, mulai dari telur ke pompong itu saya lihat banyak sekali animasi tentang itu ya, yang kita bisa kombinasikan ya. Tetapi tatkala misalnya di lokasinya di daerah yang tidak ada listrik atau internetnya ada terkendala, memang salah satunya dengan infografis tadi ya yang ditempel di dinding. Ada aktivitas yang lain mungkin nanti misalnya mewarnai dari salah satu binatang tersebut? Ya ada, Pak, itu kan ada krayon, ada kertas, pensil. Ya, tadi di aktivitas tadi udah disebutkan di RPPH-nya ya. Oke, baik sekali, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama masuk ini ya, luar biasa. Jadi memang karena yang diminta hanya infografis, padahal di dalam pelaksanaannya ada dikombinasikan berbagai media. Oke, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya adalah Ibu Dwi Ambarwati. Ada Bu Dwi Ambarwati? Iya, Pak, ada saya. Bu Dwi Ambarwati, kelompoknya sama siapa aja nih? Saya tandai di sini. Bertiga, Pak. Ada Bu Wiwi Kurtiningsih, sama Bu Jarmi, sama saya. Oke, ada Bu Jarmi, Bu Wiwi, sama Bu Dwi Ambarwati ya. Oke. Oke, silakan di share screen untuk memaparkan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Dwi Ambarwati, terus Ibu Jarmi dan Ibu Wiwi. Di sini kami akan yang membawakan presentasi Ibu Jarmi, Pak. Ya. Ya, Ibu Jarmi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan fisiografis, yaitu temanya tentang diriku dan subtemanya adalah panca indera. Di sini di RPPH sudah ada materinya.
dan tujuan pembelajarannya, juga proses kegiatannya mulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutup, terakhir penutup. Ya, di sini kami ingin memperkenalkan kepada anak-anak tentang panca indera, apa-apa aja yang dimaksud dengan panca indera. Panca indera yaitu mulai dari telinga, ini gambar telinga, kita buat desainnya yang warna-warni Pak, mungkin untuk menarik anak, supaya anak-anak tuh senang melihatnya juga, tertarik. Nah, ini ada mata, telinga, mata, ada hidung, ada lidah, dan ada kulit. Ya, ini macam-macam panca indera. Di sini kita menjelaskan kepada anak macam-macam panca indera dan fungsinya. Karena kan kita harus melihatkan gambar kepada anak-anak. Walaupun semuanya kita ada di dalam anggota tubuh kita, mungkin dengan melihat gambar, anak-anak juga tahu, oh telinga itu di sini, mata itu ini. Namanya anak-anak kan Pak, pasti dia senang dengan melihat gambar. Di sini kegiatan intinya yaitu diantaranya mengenal panca indera, dan selanjutnya nanti ada menghitung jumlah mata, memasangkan gambar sesuai pasangannya, membuat topeng, kacamata dengan karton. Itu kegiatan-kegiatan intinya. Tapi kami di sini presentasikan hanya satu aja, yaitu mengenal panca indera. Dan di sini juga dari callingnya yaitu, dan juga ada penilaiannya. Rencana penilaiannya yaitu mensyukuri bahwa mata sebagai ciptaan Tuhan, menggunakan kata-kata sopan untuk bertanya, pengetahuan dan keterampilannya dapat menyebutkan guna mata, menceritakan cara merawat mata, melingkari gambar mata, topeng dan menghitung jumlah mata. Ya, mungkin itu saja presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana, ada tanggapan atau pertanyaan atau saran dari teman-teman yang lain? Oke, silakan dibuka infografisnya tadi, mungkin masukan atau saran ya sedikit dari saya terkait ini. Oke, untuk infografis ini mungkin akan lebih lengkap ketika ditambahkan tulisan kecil-kecil yang menjelaskan fungsi dari masing-masing. Misalnya telinga ya untuk mendengar, jangan nanti anak-anak ini digunakan untuk centelan pulpen misalnya kan. Ya, kemudian tangan lagi kan, nah itu dijelaskan anunya, dikasih tulisan kecil-kecil. Tulisannya gede-gede apa-apa seperti kulit gitu ya. Nah, kulit untuk meraba atau untuk merasakan lidah ini untuk apa, mengunyah, apa, dikasih deskripsi kecil-kecil di sini ya, yang menjelaskan fungsi dari indera-indera tersebut. Kemudian nanti apakah media ini nanti akan dikombinasikan dengan media apa lagi selain infografis ini rencananya? Ya Pak, biasanya nanti kita akan melakukan percobaan. Nanti kalau misalnya, biasanya satu-satu Pak, nanti indera pengecap seperti lidah, nanti anak akan merasakan, kita ada kayak garam, gula, nah biar anak-anak merasakan apa fungsinya. Indera perabanya juga dengan cara cubit atau dipukul bisa merasakan. Terus hidung, dia mencium aroma-aroma. Biasanya kita menyediakan beberapa macam aroma, nanti anak-anak suruh mencium. Kayak kopi kah, teh, gitu-gitu, aroma-aroma seperti itu. Oke, termasuk nanti aspek numeriknya, menghitung jumlah anggota tubuh gitu juga dapat jadi
aspek baik itu literasi maupun numerasinya dapat. Baik, luar biasa, tepuk tangan buat kelompok yang kedua ini ya. Oke, silakan di subscribe. Kita masuk ke kelompok berikutnya. Terima kasih sebelumnya, kemudian sudah dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Gusti Ulyatul Maulidah, Rosniar Simatupang, dan saya sendiri Yuni Purwanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Setelah kami diskusikan, kami memilih RPPH dengan tema kebutuhanku, subtema makanan atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Dalam kegiatan inti di sini kita menjelaskan dulu kepada anak apa saja makanan yang bergizi itu. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja. Kemudian di bagian inti kita bisa ada kegiatan menghitung jumlah gambar buah dan sayur. Yang ketiga, kita bisa menempelkan gambar makanan yang bergizi di wadah bentuk piring. Yang kelima, meronce gambar makanan 4 sehat 5 sempurna secara berurutan. Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan apa saja makanan yang bergizi itu. Kita urutkan dari yang pertama makanan pokok sampai yang terakhir kelima. Kemudian anak-anak meronce secara berurutan. Terus yang untuk penilaiannya di sini kita bisa menilai apakah anak bisa hafal tadi yang sudah kita jelaskan, menyebutkan jenis makanan 4 sehat 5 sempurna. Terus bisakah anak menghitung jumlah sayur dan buah itu ada berapa. Kemudian penilaiannya juga ada yang meronce, apakah anak sudah bisa mengurutkan makanan yang bergizi itu dimulai dari apa aja. Ya. Kemudian di infografisnya, ya di sini infografis makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama ada makanan pokok. Kita menjelaskan kepada anak apa saja yang terdiri dari makanan pokok itu, seperti nasi, terus umbi-umbian, umbi jalar, umbi batang, atau kentang. Kemudian yang kedua itu ada sayur-sayuran. Kita juga bisa menjelaskan dalam sayuran itu mengandung vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Kemudian yang ketiga ada lauk pauk. Nah, lauk pauk itu ada apa aja? Kita bisa menyebutkan di lauk pauk itu ada seperti tahu, tempe, telur, daging. Kemudian yang keempat ada buah-buahan. Buah-buahan juga sangat banyak manfaatnya buat tubuh kita. Kita jelaskan ke anak-anak, pasti anak sudah paham, sudah tahu jenis-jenis buah. Kita hanya lebih menjelaskannya lagi untuk kandungan dari buah itu apa. Kemudian yang kelima ada susu. Susu juga bermanfaat buat tubuh karena terdapat kalsium yang sangat baik untuk pertumbuhan tulang manusia. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media infografisnya, oke. Yang pertama tadi satu makan pokok, sayur mayur, oke, iya. Nah untuk saat ini pedoman yang terkait dengan 4 sehat 5 sempurna itu udah diganti ya oleh kementerian ini. Ada yang pernah dengar diganti dengan apa? Gizi seimbang, Pak. Seimbang, Pak. Ya, Gizi seimbang.
ya pedoman gizi seimbang gitu ya. Mungkin boleh jadi nanti gambarnya juga bisa disesuaikan. Apa yang berbeda kira-kira dari 4 sehat 5 sempurna ini? Komponen apa yang ditambahkan atau yang dikurangi? Untuk Susu ya? makanannya Pak, untuk makanannya itu di porsi piring, tapi dibagi-bagi satu piring itu. Ada 1/4 untuk nasi, nanti 1/8 untuk sayur, seperti itu Pak. Biasanya. Susunya juga di susunya, nggak pakai susu ya? Nggak pakai susu sekarang. Ya. Oh ya, ya boleh jadi nanti apa itu infografisnya disesuaikan dengan perkembangan yang terkini gitu ya. Rencananya apa nih selain infografis dalam bentuk gambar ini kira-kira biasanya dikombinasikan dengan apa ini? Kalau saya sih dengan alat peraga sekolah Pak, ada main-mainan yang berbentuk buah-buahan, sayuran, bisa dikasihkan ke anak, dia pilih yang mana. Terus bisa juga bermain plastisin, membentuk makanan, membentuk buah, membentuk sayur, seperti itu Pak. Oke, iya baik sekali ya. Iya, kadang sering gitu ya. Jadi langsung ada benda-benda replika dalam bentuk buah gitu yang ada di sentra-sentra khusus itu ya. Dan juga dibuat permainan membentuk benda ya dari lilin atau apa seperti itu. Baik, luar biasa, tepuk tangan buat kelompok ini ya, Wiwi Kurnianingsih dan teman-teman. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ada sebentar, siapa ini? Kelompok Bu Dian Novita. Saya dengan Ibu Mardiani dan Halimatus Sa'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Dian. Hari ini saya akan presentasikan tugas yang sudah kami buat. Nah, berikut ini adalah infografis yang kita ambil tentang negaraku. Kemudian di sini ada RPP-nya. Ya, RPP yang kami buat dengan tema negaraku. Kemudian subtemanya adalah tentang lambang negaraku, tentang lambang negara Indonesia. Sedangkan tujuan dari RPP yang kita buat adalah agar anak membiasakan berdoa sebelum belajar. Kemudian guru juga menjelaskan betapa pentingnya peserta didik mengenal, peserta didik bisa tahu lambang negara Indonesia. Kemudian kalau dari materi kegiatannya sendiri, kami mencoba membiasakan peserta didik itu berdoa sebelum ataupun sudah belajar. Kemudian mengenal lambang negara Indonesia, kemudian mengucap butir-butir sila Pancasila. Kemudian untuk kegiatannya sendiri, peserta didik bisa menggunting gambar lambang negara Indonesia. Peserta didik juga mengenal yang merupakan lagu kebangsaan. Berikut ini adalah infografis yang sudah kami buat, yaitu tentang negaraku. Di sini kami menampilkan gambar burung Garuda, kemudian di bawahnya ada sila-sila yang terdapat di dada burung Garuda tersebut. Yang pertama itu gambar bintang. Gambar bintang merupakan lambang dari sila pertama yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua lambangnya Rahmi yang merupakan sila kedua yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga yang bunyinya persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah gambar kepala banteng. Nah, kepala banteng di sini adalah sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian yang terakhir ini ada lambang padi dan kapas, di mana padi dan kapas merupakan sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kami mau memperkenalkan kepada peserta didik, ini loh lambang negara kita, yaitu burung Garuda, di mana burung Garuda tersebut di setiap anggota tubuhnya itu memiliki bulu
yang jumlahnya berbeda-beda, yang memiliki makna masing-masing. Kemudian kami juga mau memperkenalkan selain burung Garuda adalah lambang negara Indonesia, ternyata ada juga lagu kebangsaan Indonesia yaitu burung Garuda. Iya, mungkin cukup sekian dulu Pak ya presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang tepat. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin memberikan masukan, saran atau tanggapan, silakan. Ya, kalau nggak ada dari saya, ini kemudian apakah di sini tidak dijelaskan di infografis ini 17, 45, 19, 8 ini mengandung makna apa gitu, yang 8 ditaruh di ekor, 17 ditaruh di sayap, bulu 45. Angka-angka ini tidak tercermin, ini maknanya apa? Untuk yang menjelaskan dari jumlah bulu-bulu itu kita belum ada gambaran untuk maknanya yang akan kita sampaikan ke peserta didik, Pak. Jadi lebih ke simbol lambang-lambang negaranya, simbol gambar-gambar yang ada di lambang negara. Baik, mungkin nanti bisa ditambahkan bahwa angka-angka tersebut melambangkan peristiwa yang sakral di Indonesia ya, 17 Agustus. Ya, baik, Pak. 1945 gitu kan, hari dan tanggal kemerdekaan gitu kan. Nah, mungkin di bawahnya nanti ada sedikit rangkuman dari arti angka tersebut menggambarkan hari kemerdekaan. Kemudian dapat di RP di kegiatan, di bentuk kegiatannya. Nah, tentunya setiap kegiatan ada tujuannya ya. Misalnya ini aktivitas menggunting, ini kira-kira apa nih, aspek apa yang hendak ditanamkan pada anak-anak nih? Motorik halus anak-anak, Pak, kalau untuk menggunting. Oke, terima kasih buat kelompoknya Bu Dian, Novita, dan kawan-kawan. Luar biasa. Kita lanjut ke kelompok terakhir nih. Ada siapa lagi nih? Ada kelompok Bu Nining. Halo Bu Nining. Iya Pak. Berdua sama Bu Indah aja ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Indah Fikria dengan Ibu Nining Suharsi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tema tanaman, yaitu tanaman yang akan mempresentasikan hari ini adalah Ibu Nining Suharsi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ya akan mempresentasikan pelajaran dari tema tanaman dengan subtema tanaman bunga. Di sini sudah kami buat rancangan RPPH-nya, ada dari materi kegiatannya, terus dari kegiatan pembuka, kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini kami mengambil satu kegiatan yaitu menyebutkan bagian-bagian tanaman. Oke, di kegiatan tanaman bunga ini guru menjelaskan kepada anak-anak mengenai bagian-bagian dari tanaman. Di sini mungkin guru bisa menjelaskan dari bagian tanaman yaitu seperti ada ranting, dan menjelaskan ranting itu yaitu cabang dan dahan pohon yang akarnya lebih kecil, tumbuh menjalar ke samping. Terus yang kedua itu guru juga bisa menjelaskan ada bagian dahan. Dahan itu yaitu cabang dari batang pohon yang tumbuh mencuat ke samping. Kemudian ada bagian bunga. Bunga ialah perhiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tanaman. Kemudian kita lanjut di bagian buah. Buah memiliki rasa, berbagai macam rasa, seperti ada rasa manis, ada rasa kecut. Nah, terus bagian berikutnya yaitu ada daun. Kita bisa menjelaskan kepada anak-anak warna daun, yaitu daun itu berwarna hijau. Terdapat zat hijau daun atau disebut klorofil. Terus bagian berikutnya ada batang. Batang itu menyerap dari air
dan air dan mineral atau zat yang di dalam tanah, zat hara di dalam tanah. Terus kita juga dapat menjelaskan kepada anak cara merawat tanaman. Cara merawat tanaman dengan cara menyiram tanaman pagi atau sore. Yaitu pertama memberi pupuk dilakukan 2 minggu sekali untuk pupuk subur. Menaruh tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, menggunting bagian tanaman yang kering. Penilaian dari kegiatan ini yaitu agar anak dapat mensyukuri tanaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Itu anak dapat menggunakan kata sopan pada saat bertanya, dapat menyebutkan macam-macam tanaman, dapat merawat tanaman bunga, dan dapat menyebutkan bagian-bagian tanaman dan meniru atau menulis nama-nama tanaman. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok yang lain ada masukan. Oke, dari saya infografisnya udah bagus, sudah keren ini ya, udah informatif. Dari sisi desainnya udah keren, kemudian ada informasinya ya, ada bagian yang ditulis detail, ada yang highlight-nya. Di kegiatan coba di RWPH-nya, di bentuk kegiatannya apa saja tadi? Kegiatannya ada menyebutkan bagian-bagian tanaman. Ada mungkin kegiatan langsung enggak ke lapangan, anak-anak ke luar halaman untuk menyiram beneran? Iya, ada Pak, mana pohon kecil itu Pak. Oh iya, bisa dibawa langsung beneran menyiram tanaman. Baik, udah keren sekali anunya, infografisnya di kelompok yang terakhir ini. Oke, luar biasa, kita play plus selama presentasinya bagus. Baik, itu tadi ya, untuk tugas 1 sudah dilaksanakan semua, dan hari ini kita akan coba telaah lebih lanjut tentang media pembelajaran. Nah, hari ini berfokus dengan media pembelajaran yang sudah teman-teman buat. Semoga dengan penguatan ini nanti teman-teman bisa akan melihat kekurangan dan kelemahan dari apa yang tadi sudah dibuat. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Kita akan coba recall kembali. Nah, di beberapa pertemuan kemarin kita sudah menyebutkan berbagai media yang begitu banyak ya, meragamnya. Nah, sebetulnya secara garis besar itu dikelompoknya kan menjadi 3 bagian besar. Nah, kira-kira apa ini ya 3 bagian besar dari kelompok media tersebut ini? Oke, bisa dibantu Bu Indah. Bu Indah, apa 3 kelompok besar media di dalam pembelajaran kemarin? Masih ingat apa saja yang 3 itu? Bukan audio itu Pak. Ya, apalagi audio, kemudian selain audio, apalagi Bu Nining? Audio visual, Pak. Audio visual, Pak. Oke, baik. Jadi betul sekali. Jadi secara garis besar media itu dikelompokkan hanya 3 ini ya. Media audio, ya berupa suara-suara tadi ya, bisa dari program kaset maupun radio. Kemudian ada media audio visual. Nah, ini itu yang nanti ada contohnya televisi, kemudian YouTube dan sebagainya. Hari ini kita akan bermain di sini ya. Jadi yang kita lakukan, yang kita fokuskan pada hari ini yaitu media visual. Media visual ini ada bermacam-macam juga. Ada ya, ada yang visual dalam bentuk gambar dan ada visual dalam bentuk realia ya, realia atau benda-benda nyata atau benda-benda replika. Kita coba akan kupas secara mendalam. Nah, media visual ini ada bisa dalam bentuk display, ada dalam bentuk realia. Gambar. Nah, oke, betul sekali. Jadi media yang dalam bentuk display adalah gambar. Yang tadi barusan teman-teman paparkan tadi adalah salah satu contoh media display ya. Apa saja selain itu? Selain gambar ada papan tulis. Nah, yang kita gunakan ini juga media display.
ada papan tulis, ada papan buletin board, papan pengumuman, papan magnetik, ya, papan rekat, ya, papan lembar balik atau flip chart. Nah, media-media ini kan biasa kita gunakan di dalam proses pembelajaran, ya. Baik itu kita gunakan tatkala pada materi berlangsung, kemudian setelah itu habis, ya, atau kita pasang secara permanen gitu ya di sudut-sudut ruang tertentu. Ini adalah contoh-contoh bentuk media visual dalam kategori display. Nah, tentunya di dalam membuat media display itu ada prinsip-prinsip di dalam pengembangannya, ya. Tidak asal membuat, tetapi ada step-step yang harus diperhatikan, ya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ya, kira-kira prinsip dalam mengembangkan media display ini apa saja nih? Coba. Tujuannya mungkin Pak. Tujuannya kita membuat display. Pertama ditujukan kepada siapa. Ya. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya itu untuk anak-anak berarti gambarnya ya harus yang menarik untuk anak dan dimengerti untuk anak. Terus untuk kata-katanya juga. Iya, betul sekali, sudah disempurnakan oleh Bu Jarmi, ya. Jadi pertama prinsip-prinsip dalam pengembangan media display yaitu adanya ide atau gagasan yang akan dikembangkan. Kemudian tadi melihat karakteristik siswa, tadi apakah tadi anak-anak di usia 4 sampai 6 tahun atau anak-anak 6 sampai 8 tahun, tentunya medianya agak sedikit punya karakter tersendiri, ya, dari sisi gambar, dari sisi pewarnaan, tulisan-tulisannya dan seterusnya. Betul sekali, ya. Dan juga tata letak atau layout ini juga penting. Jangan sampai nanti kita punya media terlalu penuh dengan gambar atau terlalu penuh dengan tulisan. Atau mungkin juga banyak ruang kosong, ini juga harus diperhatikan. Juga tadi sudah disebutkan tujuan pembelajaran juga harus penting. Ini tujuan pembelajaran untuk apa ini, gitu kan? Tadi ada yang untuk mengenalkan panca indera, gitu kan? Untuk mengenalkan dasar negara kita. Ya. Kemudian materi utama juga harus dipikirkan. Ya, materi utama terkait tadi selain mengenalkan lambang negara juga ada juga mengenalkan atau menginformasikan, ya, bahwa kemerdekaan Indonesia 1945 dilambangkan dengan lambang negara ini tertuang di dalam bulunya, ekornya dan sebagainya. Ya, ini juga harus dipertimbangkan. Seperti yang di Garuda Pancasila tadi, untuk materinya masih kurang lengkap, ya, dilengkapi tadi, ya, karena nama-nama gambar tadi bagian dari materi tadi, ya, bagian materinya, ya. Kenapa itu 8 ini 17 itu mencerminkan apa, nah, tadi bisa nanti dilengkapi itu. Juga jenis media displaynya, gitu ya. Nah, seperti itu nanti, ya. Ini yang harus diperhatikan ketika kita mengembangkan media visual dalam bentuk gambar. Kemudian kalau kita menengok dari fungsi media itu apa sih, ya, fungsi media tadi, ya? Fungsinya untuk mempermudah anak-anak untuk lebih menarik perhatian, meningkatkan pembelajaran, ya, Pak. Oke, untuk menarik perhatian, oke, sehingga pembelajaran meningkat. Ibu Indah Fikriya, bisa ditambahkan selain untuk menarik perhatian? Menambah minat anak untuk lebih mengetahui isi dalam poster atau medianya itu, Pak. Dan juga ditambahkan lagi Ibu Uswatun Hasanah. Untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Jadi banyak sekali fungsi media pembelajaran, ya. Tadi sudah sebagian disebutkan oleh teman-teman semua, ya. Yang paling banyak tadi adalah untuk meningkatkan motivasi tadi, ya. Untuk meningkatkan motivasi di dalam pembelajaran. Kalau banyak gambar-gambar yang unik, yang ceria, ini anak-anak senang ini, ya. Daripada kita cerita sampai lelehan itu yang dijar banjir itu kan, ya. Kalau ada gambarnya ini akan menarik, meningkatkan motivasi. Kemudian pembelajaran sesuai dengan konteksnya, ya. Menanamkan
kebiasaan-kebiasaan juga anak melalui gambar-gambar juga bisa. Dan yang tidak kalah pentingnya, media gambar ini sebagai dekorasi ya, bisa ditempel-tempel di sudut-sudut ruangan tertentu, di sentra-sentra tertentu ini bisa ditempel. Kalau katakanlah mengenal tokoh pahlawan, ya itu sering kita lihat di ruangan-ruangan kelas kan itu ditempel. Jadi selain untuk sebagai menanamkan pemahaman juga sebagai dekorasi ruangan itu sendiri, itu juga penting. Makanya di dalam desainnya juga harus bagus supaya enak dipandang dalam hal fungsi sebagai dekorasi. Nah, oleh karena itu kita perlu strategi. Kita perlu strategi ya, mengatur taktik yang efektif di dalam memanfaatkan media visual atau display. Nah, kira-kira menurut teman-teman strategi yang efektif di dalam memanfaatkan media visual atau display ini apa saja nih? Nah, strateginya bisa diberikan gambaran oleh Ibu Dwi Ambarwati. Strateginya dalam penggunaan media itu harus sesuai dengan topik yang akan kita berikan kepada anak-anak. Apa seperti itu, Pak? Baik, itu tadi itu yang Ibu jawab tadi terkait dengan rancangan ya, prinsip yang harus dilakukan. Nah, di dalam hal terkait dengan strategi pemanfaatan, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatikan. Yang pertama, terutama ini yang dalam hal permanen ya, bisa letakkan papan pameran tersebut di daerah yang strategis, mungkin di lobi, mungkin di perpustakaan, atau mungkin di lorong yang dilewati. Ya, ini strategi. Jadi karena dia pajang tersebut ya, gambar-gambar tersebut. Nah, kalau misalnya memberikan ingin materi gambar ini supaya anak tahu tata cara mengikuti protokol kesehatan di masa COVID. Nah, di situ ada tata cara mencuci tangan dan seterusnya. Gitu. Nah, ini maka strateginya bisa diletakkan di daerah-daerah yang strategis. Kemudian gunakan unsur yang menarik perhatian tadi ya, Bu Suparti tadi ya, unsur yang menarik perhatian tadi gitu perlu suka dilakukan ya. Gunakan gambar yang dibandingkan dengan tulisan. Bisa juga menggunakan benda asli ya, realia tadi ya. Berikan pertanyaan yang memancing ya. Biarkan papan pameran dalam bentuk waktu lama gitu ya. Kalau dalam bentuk waktu lama perlu dibuat dari peralatan yang aman. Apalagi kalau outdoor. Jangan sampai kena air, kena panas ya. Juga berikan pertanyaan yang memancing, misalnya sudah rapikah Anda misalnya. Nah, misalnya seperti itu, pertanyaan memancing. Apakah Anda sudah terlambat gitu kan? Mengingatkan anak apakah Anda sudah sarapan dari rumah. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dalam bentuk gambar. Ini juga sebagai salah satu media untuk mengingatkan anak-anak ya terkait dengan tujuan-tujuan tertentu. Oke, itu tadi ya, strategi pemanfaatannya ya. Bisa meletakkan, kemudian ada unsur-unsur yang menarik, kemudian dipajang dalam yang agak lama serta hal-hal yang lain terkait dengan pertanyaan yang memancing tadi ya. Nah, di dalam pemanfaatan media poster atau gambar tentunya juga terkait dengan tujuan tadi ya sudah dijelaskan juga Bu Suparti ya. Kalau tujuannya untuk menarik perhatian siswa maka perlu adanya gambar atau diagram yang berwarna-warni. Kemudian kalau tujuannya ini ingin mempengaruhi emosi dan membentuk sikap, maka bisa dibuat foto-foto seperti ini. Ya, ini untuk membentuk sikap dan emosi bahwa belajar itu dalam kondisi apapun di tempat manapun bisa dilakukan. Ya, entah itu di tengah sawah, di atas perbukitan ya, walaupun harus menitih jembatan yang agak rumit. Jadi kalau kita lihat tayangan di beberapa TV itu masih ada ternyata daerah-daerah yang seperti itu, harus nyebrang sungai, harus memegang, melepas bajunya, kemudian dia berenang sampai ke sekolahnya harus
dia baru pakai lagi. Nah, kondisi-kondisi gambar-gambar seperti itu bisa untuk menanamkan sikap emosi siswa terkait dengan rasa syukur, kemudian perjuangan, dan lain-lain. Kemudian misalnya kalau tujuannya untuk memperdalam pengetahuan tentang suatu konsep. Nah, ini kombinasikan metode dan media pembelajaran, bisa ceramah, buku sesuai dengan gambar. Misalnya ini pengetahuan tentang keberadaan binatang gajah, ya. Kemudian di mana gajah ini ternyata memiliki, bisa dilatih dengan keterampilan tertentu, bermain bola dan seterusnya. Kemudian bentuk fisik gajah itu seperti apa, ya, belalainya ya, atau hidungnya yang panjang, ya. Seperti itu bisa dibuat gambar yang sesuai juga. Nah, terkait dengan prinsip ini, membuat desain grafis. Ya, tadi saya lihat di beberapa infografis yang sudah dipaparkan, ya, ada yang sudah oke, ya, ada yang perlu tambahan-tambahan tertentu gitu ya. Nah, tentu saja di dalam membuat media gambar atau infografis ini ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan terkait dengan desainnya, ya. Terkait dengan desainnya, bukan terkait dengan fungsionalnya tadi, ya. Terkait dengan fungsionalnya tadi kan harus memperhatikan karakter siswa, harus memperhatikan tujuan pembelajaran, ya, seperti itu. Nah, ini kalau terkait dengan seni desain grafisnya ini kira-kira apa ini yang perlu diperhatikan ini? Kejelasan dari desain grafisnya itu. Ya, kejelasan dari objek gambar tersebut gitu ya. Ya, iya. Ya, bisa jadi ya, atau readability gitu ya, readability-nya. Mungkin Bu Uswatun Hasanah? Penekanan pada gambar tersebut, Pak. Iya, betul sekali. Penekanan atau stressing pada bagian-bagian tertentu. Jangan semua dibuat besarnya sama. Misalnya kita membuat tulisan ini. Nah, tulisannya semuanya besarnya sama gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi ada yang ditekankan seperti tadi, yang ditekankan adalah batang. Nah, yang ditekan adalah batang, nanti ada penjelasan, yang tulisannya kecil-kecil, batang adalah gitu kan. Penekannya pada daun, nanti ada penjelasan. Berikan buku catatan. Itu namanya penekanan, ya. Jadi seperti tadi juga ada penekanan pada lidah sebagai indera pengecap, harusnya ada juga penjelasan kecil gitu. Seperti itu. Jadi stressing atau penekanan. Tadi penekanan sudah ditunjukkan. Fokus utama kita ini apa yang ingin disampaikan tadi, ya. Kemudian kesederhanaan. Desain yang sederhana tidak perlu terlalu detail karena akan menyulitkan konsep utama gitu ya. Ini simplicity atau kesederhanaan juga perlu. Kemudian kesatuan, keterkaitan objek yang ada dalam satu kumpulan objek yang saling mendukung, ini ya, unity atau kesatuan, dan juga keseimbangan atau balancing, yaitu meletakkan objek dilakukan dengan memilih bentuk keseimbangan formal, ya, bersifat simetris, atau informal bersifat asimetris juga seperti itu gitu ya. Jadi ini terkait dengan komposisinya, tata letaknya, layoutnya, ini ditaruh di bagian mana, jangan sampai ada ruang yang terlalu padat dan juga ruang yang terlalu kosong, sehingga ada keseimbangan dalam tata ruang letak daripada media dan kanvasnya, seperti itu. Nah, itu tadi media-media terkait dengan display. Bagaimana media visual yang terkait dengan realia, ya? Kalau untuk yang media realia mungkin bendanya langsung, Pak. Iya, betul sekali. Jadi langsung bendanya atau juga duplikatnya gitu ya. Tiruannya juga bisa. Betul. Jadi ini langsung benda nyatanya. Mengenalkan semangka, ya silakan membawa semangka beneran. Kalau nggak ada semangka beneran, ya sudah semangka-semangkaan dari plastik, dari kayu gitu, replikanya juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan media realia, benda-benda yang ada secara nyata di sekitar kita. Di dalam memanfaatkan media, baik itu display maupun realia, ini perlu juga dievaluasi, perlu ada refleksi. Ya,
pertama terkait dengan waktu atau tujuan dan cara. Ya, terkait dengan waktu sebelum pemanfaatan media dan sesudah pemanfaatan media, apakah ada aspek yang berbeda? Ya, setelah menggunakan media ini ternyata anak-anak lebih paham, ya, lebih senang, lebih termotivasi. Kemudian dari segi tujuan, misalnya untuk mendapatkan masukan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum media tersebut dimanfaatkan. Begitu juga terkait dengan evaluasi terkait dengan cara memperbaiki, menyesuaikan media siswa agar cocok dan tepat untuk membantu siswa dalam belajar. Nah, di dalam pendidikan PAUD berbentuk sentra-sentra seperti itu ya, di mana media pada anak usia dini ini dapat dikelompokkan berdasarkan trend tertentu. Setiap sentra dalam pembelajaran memuat atau meliputi dari peralatan media yang mendukung dari sentra yang ada. Ada sentra yang sering digunakan di Indonesia dalam pembelajaran anak usia dini, ada sentra seni. Di sana ada berbagai alat musik, ada piano, ada gamelan, ya, ada gitar, ya. Kemudian nanti anak-anak belajar mengenal seninya, juga anak-anak belajar cara memainkannya, gitu ya. Ini dari daerah mana, cara memainkannya begini. Ada sentra balok, ya ini menyusun konstruksi-konstruksi bentuk-bentuk tertentu. Ada sentra matematika, ada sentra siodrama, ada sentra membaca, sentra menulis, ya, sentra musik, sentra sains, transportasi, dan lain-lain. Tentunya ini sudah ada di lembaga teman-teman semua ya, dan peralatan-peralatan yang tersedia di sentra juga menyesuaikan. Misalnya di sentra sains ada di situ benda-benda magnet, ada tanaman jenis-jenis yang berbeda, ada serangga yang hidup, mungkin koleksi batuan dan fosil, mungkin tablos bunyi-bunyian seperti itu bisa digunakan untuk melengkapi sentra yang ada. Nah, tentunya di dalam memilih media perlu diperhatikan kriterianya ya, tidak asal dipilih gitu ya. Nah, kira-kira terkait dengan kriteria apa saja nih yang bisa digunakan sebagai acuan ini? Ya, dalam memilih media itu sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Ada lagi Bu Yuni Purwanti? Tujuan pembelajaran. Bisa ditambahkan Bu Nining? Mungkin tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan pembelajaran, terus mungkin kualitas teknisnya. Oke, sudah tadi disebutkan ya, di dalam memilih media pembelajaran tadi Bu Nining mengatakan harus disesuaikan dengan tujuannya tadi, betul sekali ya. Setelah itu ketepatgunaan. Selain tujuan juga ketepatgunaan. Jika materi yang dipelajari adalah bagian-bagian yang penting dari benda, maka gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Apalagi yang dipelajari adalah aspek-aspek menyangkut gerak, ya, maka media film dan video ini juga perlu ya. Kita ingin misalnya gerak senam angsa itu bagaimana. Nah, selain kita memperagakan langsung, juga perlu media video cara gerakan yang benar. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dalam memilih media, tadi Bu Dian juga sudah menyebutkan keadaan siswa ini perlu ya. Jadi media akan efektif digunakan apabila tidak tergantung dari benda yang antar individu, antar siswa ya. Jadi keadaan siswa juga harus diperhatikan, juga ketersediaan apa yang tersedia di sana ya kita gunakan ya. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Ya. Peralatan tersebut harus tersedia ketika dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa maupun guru. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah biaya pengadaan. Apakah ini pengadaannya terlalu mahal ya, atau terjangkau, ini juga harus dipertimbangkan di dalam memilih media. Ini menurut pakar pendidikan Angkowo ya. Kemudian jika akan membuat program media pembelajaran, maka setidaknya seorang guru juga harus melakukan
persiapan dan perencanaan yang teliti tentunya. Agar lebih teliti, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, kebutuhan dan karakteristik siswa, kemudian rumusan tujuan, kemudian perumusan butir-butir materi, serta alat pengukur keberhasilan. Kemudian kita perlu menuangkan rancangan media tersebut di dalam naskah. Seperti itu diskusi kita pada sesi pagi ini ya, terkait dengan pemanfaatan media visual yang tadi kita sudah bahas tentang media visual dalam bentuk display maupun dalam bentuk benda-benda nyata atau realia. Kita buka sesi tanya jawab jika masih ada yang kurang jelas dalam paparan materi pada siang hari ini. Tidak ada, silakan istirahat dulu untuk masuk dan persiapan sesi berikutnya ya. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.